kesempatan untuk mempresentasikan materi kami tentang ukuran dispersi data tunggal dan berkelompok. Pertama-tama, saya Jenny sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Yogi sebagai pemateri. Saya Nur Auli sebagai pemateri. Saya Ria sebagai pemateri. Saya Delinda sebagai pemateri. Baik, untuk materi pertama akan saya paparkan sendiri. Yang pertama ada jangkauan atau range, yang merupakan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu kumpulan data. Untuk rumusnya seperti ini, data tunggal dan data kelompok sama saja. Perbedaannya ada di Xmax dan Xmin, serta nanti ada titik tengahnya. Di data tunggal, Xmax-nya adalah nilai data terbesar, sedangkan Xmin-nya adalah nilai data terkecil. Sedangkan Xmax di dalam data berkelompok adalah titik tengah kelas tertinggi, Xmin-nya adalah titik tengah kelas terendah, dan juga ada titik tengah Xi sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ada juga jangkauan antar kuartil atau selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah dengan rumus hamparan sama dengan kuartil atas dikurang kuartil bawah. Selanjutnya ada simpangan kuartil dengan rumus simpangan kuartil sama dengan kuartil atas dikurang kuartil bawah dibagi 2. Selanjutnya ada ragam data yang merupakan rata-rata dari kuadrat selisih dengan rumus data tunggalnya seperti ini. S2-nya adalah ragam varians, X-nya data KI, X-bar-nya merupakan rata-rata, N yang adalah banyak data, sigma-nya adalah jumlah datanya. Selanjutnya ada rumus data berkelompok seperti ini. FI-nya merupakan frekuensi kelas KI, X-nya adalah nilai tengah kelas KI, X-bar-nya adalah rata-rata datanya, sigma FI atau N-nya adalah total frekuensi. Selanjutnya ada simpangan baku atau jauh rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data dari nilai rata-ratanya atau min-nya. Dengan rumus data tunggal dan data berkelompok seperti ini, S atau simpangan baku, XI-nya adalah nilai data ke I untuk data yang tunggal, sedangkan untuk data berkelompoknya XI-nya adalah titik tengah kelas, X-bar-nya adalah rata-rata, FI frekuensi kelas ke I, N merupakan jumlah total data, dan F pangkat 2-nya adalah ragam. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh saudara Yogi. Oke, baik. Diketahui diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, ditanya tentukan simpangan baku dan data di atas. Yang pertama, cari dulu rata-rata datanya dengan jumlah data dibagi banyak data, sehingga 42 bagi 7 sama dengan 6. Selanjutnya cari sigma pangkat dari data dikurangi rata-rata, 2 dikurang rata-ratanya itu 6, pangkat 2 tambah 4 kurang 6 pangkat 2, dan seterusnya, sehingga 16 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 16 sama dengan 42. Akhir masukkan ke rumusnya, akar 1/n kali sigma dari data dikurangi rata-rata, sehingga akar 1/7 kali 42 sama dengan akar 6 sama dengan 2,45. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Aul. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan materi ragam tunggal, di mana diketahui data 2, 3, 5, 7, 7, 8, 10, 12, 5 dengan 8 yang ditanya rata-rata ragam tunggal dan simpang baku. Nah, pertama kita akan cari dulu rata-ratanya dengan rumus jumlah data dibagi banyak data. Jadi sekedarnya kita jumlahkan menghasilkan 54 dibagi banyak datanya 8, menghasilkan rata-ratanya 6,75. Baru kita mencari ragam tunggal. Dengan rumus ragam tunggal sigma setiap data dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi banyak data. Nah, datanya ini 2 dikurang sama rata-rata 6,75 menghasilkan 4,75, baru kita pangkatkan 2 jadinya 22,56 dan seterusnya, mendapatkan hasil 79,5. Baru dibagi banyaknya data 8, maka ragam tunggalnya 9,94. Baru yang terakhir kita mencari simpang baku, di mana simpang baku ini merupakan akar dari ragam, jadinya akar dari 9,94
untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Ria. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal jangkauan data tunggal, di mana diketahui pada soal ini diberikan data dari nilai 11 kelompok, yaitu 90, 40, 80, 40, 50, 70, dan seterusnya, di mana yang ditanyakan adalah tentukan jangkauan atau range, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Selanjutnya, langkah-langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar sehingga didapatkan data sebagai berikut, sehingga kita bisa menjawab soal A, B, dan C, di mana soal A adalah menentukan jangkauan, rumusnya adalah X maksimum dikurangi dengan X minimum, di mana X maksimumnya adalah 90 dan X minimumnya adalah 40, hasilnya 50. Selanjutnya adalah menentukan jangkauan kuartil, rumusnya adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah, di mana kita harus dengan rumus kuartil data tunggal, yaitu nilai data versi sama dengan I dikali N tambah 1 banding 4. Kita cari kuartil 1 terlebih dahulu, masukkan ke dalam rumus, I-nya adalah 1, N-nya itu banyak data yaitu 11 ditambah 1 bagi 4. 11 tambah 1, 12 bagi 4 hasilnya 3, maka kuartil 1 berada di data ketiga, di mana data ketiga yaitu 50. Selanjutnya untuk kuartil 3, masukkan ke dalam rumus, I-nya adalah 3, N-nya 11 tambah 1 bagi 4. 11 tambah 1, 12, 12 kali 3 hasilnya 36 bagi 4 hasilnya 9, maka kuartil 3 berada di data 9, di mana data 9 adalah 70, sehingga kita telah mendapatkan nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Masukkan ke dalam rumus jangkauan kuartil, kuartil 3 yaitu 70 dikurangi kuartil 1 50 hasilnya 20. Ini adalah menentukan jangkauan kuartil dengan menggunakan rumus kuartil data tunggal. Selanjutnya untuk menentukan jangkauan kuartil dengan rumus atau cara kedua, yaitu dengan membagi data atau median, di mana dari data yang sudah diurutkan berikut kita bagi dua sama banyak antara sisi kiri dan sisi kanan, di mana banyak datanya 11, maka sisi kiri 5 data dan sisi kanan 5 data. Lalu yang nilai tengah ini 60 menjadi kuartil umumnya. Lalu untuk mencari kuartil selanjutnya, sisi kiri bagi dua sama banyak antara kiri dan kanan. Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka 2 di kiri dan 2 di kanan. Nilai tengahnya 50 menjadi kuartil 1. Kuartil 3 juga di mana ada 5 data, 3 sama banyak antara kiri dan kanan, 2 di kiri dan 2 di kanan, 70 menjadi kuartil 3-nya. Maka kita telah menemukan nilai kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Masukkan ke rumus jangkauan kuartil, yaitu kuartil 3 70 dikurangi kuartil 1 yaitu 50, hasilnya 20. Selanjutnya menentukan simpangan kuartil, di mana rumusnya adalah ID sama dengan setengah dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1, di mana sebelumnya kita telah menemukan hasil pengurangannya yaitu 20. Masukkan ke dalam rumus simpangan kuartil, 20 dikali dengan setengah hasilnya yaitu 10. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Delisa. Saya akan menjelaskan soal tentang jangkauan, simpangan baku, dan ragam data kelompok. Jadi, kepala toko baru saja membeli alat penghitung berat adonan yang baru untuk memastikan kestabilannya. Dari 250 adonan, diambil beberapa sampel dengan rata-rata sekitar 51,12. Lalu yang ditanya adalah jangkauannya, simpangan baku, dan juga ragam. Yang diketahui adalah rata-ratanya adalah 51,12. Lalu untuk mencari jangkauan dengan rumus jangkauan sama dengan X max dikurangi X min, dengan X max adalah nilai tengah kelas tertinggi dan juga X min-nya adalah nilai tengah kelas terendah. Jadi yang pertama kita cari adalah nilai tengahnya dengan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Pada kelas pertama batas atasnya 44 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 42. Lalu 49 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 47 dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Dikarenakan X max adalah nilai tengah kelas tertinggi, kita menggunakan kelas terakhir, yaitu nilai tengahnya adalah 62. Lalu untuk X min sendiri menggunakan kelas pertama, yaitu nilai tengahnya 42. Maka jangkauannya adalah 62 dikurangi 42 sama dengan 20. Maka jangkauan adonan donat adalah 20. Lalu untuk mencari simpangan baku sendiri, yang pertama harus kita cari adalah frekuensi kelas ketiga. Dikarenakan frekuensi kelas ketiga belum diketahui dan juga banyaknya sampel belum diketahui.
Untuk itu kita menggunakan rumus rata-rata, dikarenakan yang diketahui adalah rumus rata-rata. Jadi rumus rata-rata adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah dibagi sigma frekuensi. Dikarenakan nilai tengah sudah diketahui, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Dengan rata-rata 51,12 sama dengan frekuensi kelas pertama 6 dikali 42 ditambah 10 dikali 47 ditambah X dikali 52 ditambah 9 dikali 57 ditambah 3 dikali 62. Lalu untuk sigma frekuensi sendiri adalah 6 ditambah 10 ditambah X ditambah 9 tambah 3 menghasilkan 51,12 sama dengan 1421 ditambah 52X per 24 tambah X. Lalu kita pindah luaskan 28 tambah X di sini menjadi 51,12 dikali X ditambah 28 sama dengan 51,12 X ditambah 1431,36. Lalu 1400 ini sama dengan 1421 tambah 52X. Lalu 52X kita pindah luaskan ke kiri menjadi 51,12X dikurangi 52X menghasilkan min 0,88X. Lalu 1421 dikurangi 1431,36 menghasilkan min 10,36. Lalu X sama dengan min 10,36 dibagi min 0,88 menghasilkan 11,77 yang dibulatkan menjadi 12. Maka frekuensi kelas ketiga adalah 12. Lalu untuk mencari sigma frekuensinya adalah 6 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 9 dan ditambah 3 menghasilkan 40. Lalu kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku, yaitu simpangan baku sama dengan akar dari frekuensi dikali selisih kuadrat dari nilai tengah dan rata-rata per banyaknya sampel dikurangi 1. Untuk mempermudah kita mencari terlebih dahulu selisih kuadrat dari nilai tengah dan juga rata-ratanya per kelas. Jadi pada kelas pertama nilai tengahnya adalah 42 dikurangi nilai rata-ratanya 51,72 menghasilkan min 9,12 dikuadratkan menghasilkan 83,7 dan seterusnya. Lalu kita kalikan hasilnya dengan frekuensi kelas tiap-tiap kelas. Jadi pada kelas pertama frekuensinya 6 dikalikan hasil tadi 83,7 menghasilkan 499,02 dan seterusnya. Lalu hasil yang telah kita temukan ini kita tambahkan untuk menjadi sigma dari frekuensi dikali selisih kuadrat nilai tengah dan rata-rata yang menghasilkan 1344,2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus simpang baku sama dengan akar dari 1344,2 per n-nya 40 dikurangi 1 sama dengan 39 sama dengan 1304. Akar dari 1344,2 dibagi 39 sama dengan akar 34,7 yang menghasilkan 5,87. Maka simpangan baku adonan donat adalah 5,87. Lalu untuk mencari ragam, dikarenakan simpangan baku yang tadi sudah kita ketahui, kita menggunakan rumus ragam sama dengan simpangan baku kuadrat. Dengan simpangan baku 5,87, maka ragam adalah 5,87 kuadrat sama dengan 34,87. Maka ragam adonan donat adalah 34,47. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Saudari Safira, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 karena mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Safira, saya dari kelompok 3. Jadi saya mau nanya di pertanyaan di bagian delin, yang itu kan soal sulit ya. Nah, kenapa pada soal sulit itu tuh menggunakan rumus simpangan baku yang pembagiannya n dikurang 1. Sedangkan kalau misalnya pada materi pembaginya itu adalah n. Bisakah dijelaskan perbedaan dari keduanya? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung dulu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saudari Nadine, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya kepada perkenalkan, nama saya Nadine, saya dari kelompok 5. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Ria. Pada soal B tentang jangkauan kuartil tadi dijelaskan menggunakan 2 cara ya, yaitu cara rumus kuartil dan cara pembagian data median. Nah, jadi kapan sebaiknya kita menggunakan cara 1 dan kapan sebaiknya kita menggunakan cara kedua?
kami tampung. Ada lagi yang ingin ditanya? Saudari Selvi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Selvina dari kelompok 4. Pertanyaan saya tadi kan dari materi yang dipaparkan oleh saudari Aul menjelaskan ragam dulu lalu simpangan baku. Nah, sedangkan yang dijelaskan dari Delin itu menjelaskan simpangan baku dulu lalu ragamnya. Jadi antara kedua itu sebenarnya mana yang lebih efektif? Apakah kita mencari ragam dulu lalu simpangan baku atau sebaliknya? Baik Pak, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Delinda. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Safira. Tadi kan bertanya kenapa pada soal saya menggunakan pembagian N-1 sedangkan pada materi pembagiannya hanya N. Jadi pada soal saya ini menggunakan sampel yang dimana sudah dijelaskan bahwa hanya dari 250 adonan hanya diambil beberapa sampel. Jadi kalau untuk mencari sampel simpangan baku itu pembaginya menggunakan N-1. N-1 itu digunakan agar penyesuaian dari adonan dari data. Jadi agar hasil yang didapat itu lebih dekat daripada kalau menggunakan rumus populasi. Sebelumnya kalau rumus yang dijelaskan oleh saudari Jenny kan menggunakan per N ya, tanpa ada N1. Jadi ini biasanya digunakan untuk keseluruhan data atau biasa disebut dengan populasi. Sedangkan untuk soal saya sendiri itu menggunakan N-1 itu digunakan untuk sampel atau beberapa dari populasi tersebut. Bagaimana komentar? Baiklah, untuk pertanyaannya oleh saudari Nadine akan dijawab oleh apakah jawaban dari rekan saya Delinda sudah cukup memuaskan? Jadi pada intinya itu kalau misalnya pada soal yang tadi kami buat itu kan pembaginya N-1 karena datanya itu dihitung karena sampel ya, yang hanya sebagian dari populasinya saja. Nah, bukan dari seluruh data. Nah, terus kalau misalnya pembagian itu tuh bisa dipakai jika kita menghitung populasinya secara lengkap. Sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Baik Pak, adakah yang ingin menyangka atau menambahkan? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Ria. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadine. Jadi tadi pertanyaannya itu pada soal yang jangkauan kuartil, pertanyaannya menggunakan dua cara, yaitu rumus kuartil dan median. Kapan sebaiknya menggunakan cara satu atau kapan menggunakan cara dua? Jadi untuk cara satu dengan jangkauan kuartil ini tuh lebih disarankan pada yang data kelompok yang memiliki datanya itu banyak sampai 30 sampai 50 lebih. Sedangkan kalau untuk cara dua dengan membagi data ke median ini tuh biasanya digunakan pada data tunggal atau datanya yang sedikit. Jadi kita bisa langsung bagi sama banyak antara sisi kiri sama sisi kanannya itu. Sedangkan kalau data berkelompok menggunakan cara ini, cara membagi data ke median itu nggak efektif karena datanya yang terlalu banyak. Jadi lebih disarankan dengan menggunakan rumus kuartil data berkelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk saudari Nadine, apakah jawaban dari rekan saya Ria cukup memuaskan? Berarti pemilihan caranya tergantung dari jumlah data dan pembagian datanya ya. Apabila jumlah datanya sedikit lebih efektif menggunakan median, dan apabila jumlah datanya lebih kompleks berkelompok itu menggunakan rumus kuartil. Sudah cukup terjawab, terima kasih. Baik Pak, adakah yang ingin menambahkan atau menyangga jawabannya? Baik Pak, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh saudari Aul. Baik, izin menjawab dari pertanyaan
kategori ragam. Jadi kalau secara konsep untuk mencarinya itu lebih baik kita mencari ragam terlebih dahulu baru sifat baku, yang dimana rumus mereka ini hampir sama. Ini rumus ragam, lalu ini rumus sifat baku. Yang membedakan hanya akarnya saja. Jadi tentunya kalau kita mencari sifat baku pasti akan diketahui dulu ragamnya. Baik Pak, apakah jawaban dari rekan saya cukup memuaskan? Baik, berarti yang paling efektif itu mencari ragamnya dulu, karena kan rumus antara ragam dan simpak baku itu sebenarnya sama, hanya saja pada simpak baku itu dia menggunakan akar. Dan artinya kalau kita sudah dapat ragamnya, nah untuk mencari nilai simpak baku itu tinggal diakarkan saja. Terima kasih sudah kita jawab. Baik Pak, adakah yang ingin menyanggah atau menambahkan jawabannya? Saudari Cia, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan jawaban dari saudari Aul, bahwasanya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Aul untuk mencari ragamnya terlebih dahulu lalu simpangan baku. Kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya kita mencari simpangan bakunya terlebih dahulu, itu akan menimbulkan kemungkinan bahwasanya jawaban atau angka di belakang komanya itu akan berbeda. Walaupun ketika dibulatkan juga hasilnya bakal sama. Tapi cara yang disampaikan oleh saudari Delin juga tidak salah, karena setelah mengetahui simpangan bakunya kita juga bisa mencari ragamnya dengan menggunakan rumus simpangan baku kuadrat. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.